Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sukila. Waalaikumsalam Ibu Pipi. Bagaimana kabarnya Bu Sukila hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Syukur, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya Bu ya, kita masih diberi kesehatan. Oh iya Bu, jadi kita mau membicarakan tentang apa nih hari ini Bu, dalam obrolan kali ini? Ya ini Bu, saya ingin sedikit bercerita tentang keadaan di kelas saya. Nah, ini saya ada teman yang ini Bu, dalam belajar dia biasanya mengganggu temannya gitu Bu, suka mengganggu temannya. Jadi suasana belajar itu jadi tidak kondusif gitu Bu, jadi tidak tenang karena anak ini selalu mengganggu temannya itu, jadi ada keributan gini Bu. Jadi kita beralih lagi kepada dia gitu Bu masalahnya. Jadi apa ya? Jadi apa sih yang menjadi tantangan Ibu untuk menceritakan permasalahan ini, Bu? Yang menjadi tantangan Ibu gitu. Ya, yang menjadi tantangan saya itu Bu, itu saya menjadi tantangan itu merasa kesulitan untuk mengubah perilaku anak tersebut tuh di dalam kelas Bu. Baik Bu. Jadi tantangan kita bersama juga ya Bu ya terkait menghadapi perilaku murid di sekolah. Ya itulah Bu yang saya rasakan saat-saat ini Bu, jadi kendala saya Bu di dalam kelas. Baik. Ibu, apa Ibu bisa memberi contoh perilaku gitu Bu, murid itu ketika di dalam kelas gitu Bu? Lebih jelas lagi gitu Bu maksudnya. Ya, perilaku murid itu Bu ya di dalam kelas Bu ya. Perilaku murid anak itu Bu kalau dalam kelas kita menjelaskan pelajaran Bu ya, masih menjelaskan pelajaran. Nah dia itu kini menyoret buku temannya gitu Bu. Nah pindah ke tempat temannya gitu. Nah itu sih yang dilakukan dia, pokoknya dia itu ya mencari mengalihkan, maunya diperhatikan lah gitu Bu. Mau diperhatikan Ibu Sukila ya, dengan begitu mungkin dia ditegur gitu kan dari Ibu Sukila, nak jangan gitu, maksudnya gitu kan, lebih di apa ya, diperhatikan gitu ya Bu ya. Iya Bu. Dengan cara yang seperti usil gitu kan Bu ya, agak mengganggu ya, teman Bu. gitu ya Bu ya. Oke. Ya seperti itulah Bu. Nah jadi saya hanya ingin saya ingin mendapat solusi lah dari Ibu dari masalah ini Bu. Oke, jadi saya kira-kira membantu dengan apa ya, mencari solusi gitu Bu ya, mencari solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi di kelas saat ini ya Bu ya. Nah, lalu apa Bu yang menjadi tujuan akhir nanti kita mengobrol dari obrolan ini? Tujuan akhirnya Bu. Yang Ibu harapkan, yang Ibu harapkan. Nah, yang saya harapkan itu Bu, anak itu nanti di dalam kelas pas belajar tertib Bu, seperti anak-anak yang lainnya, dan anak-anak yang lainnya juga tidak terganggu gitu Bu. Nah,
Di situ kita kalau suasananya aman, tenang, kita pun nyaman menjelaskan, berikan pelajaran kepada anak-anak yang lain, Bu. Nah, jadi harapan saya anak ini bisa berubah, Bu. Bisa berubah tertib, Bu, seperti anak-anak yang lainnya. Oke, jadi yang di catatan saya ini adalah harapan Ibu dalam obrolan kita ini adalah ingin menjadikan apa ya, siswa tersebut tuh tertib gitu ya, Bu ya. Dengan tertib nanti mematuhi peraturan nanti bisa berjalan pembelajaran yang sesuai dengan apa ya Ibu harapkan gitu ya, Bu ya, seperti itu. Iya, Bu. Iya. Kalau boleh tahu, Bu, bisakah Ibu ceritakan apa yang Ibu rasakan itu kepada saya saat menangani situasi itu begitu, Bu? Itulah, Bu. Bagaimana, Bu? Ya maaf, Bu, terputus tadi, Bu, sinyal, Bu. Saya ulang lagi. Saya merasakan, Bu, akhir-akhir ini perilaku anak itu semakin gitu, Bu, semakin ingin diperhatikan lah, Bu. Jadi belajar saya itu di kelas tidak menjadi kondusif gitu, Bu. Oh, begitu. Iya. Baik, Bu. Nah, lalu Bu, bagaimana kegiatan pembelajaran di dalam kelas Ibu Sukila, Bu? Bisa Ibu ceritakan nggak kegiatan pembelajarannya, Bu? Ya, kayak dalam kelas itu, Bu, kegiatan pembelajaran seperti biasa. Iya. Berdoa, setelah itu memulai berdoa sebelum pelajaran dimulai. Nah, saya selalu memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang nyaman kepada murid. Namun pada saat guru sedang menjelaskan materi, anak sedang antusiasnya dan para murid juga berusaha memahami pelajaran tersebut, anak tersebut mulai mengganggu temannya lagi, Bu, di sebelahnya. Nah, itu, Bu, yang saat ini terjadi. Oh, jadi waktu pembelajaran anak itu mulai gitu usilnya, Bu ya, mengganggu teman gitu ya, Bu ya. Ya. Oke. Nah, kalau begitu menurut Bu Sukila, apa sih yang menjadi penyebabnya, Bu, sehingga murid tersebut tuh usil selain ingin diperhatikan gitu, Bu, dari Ibu? Iya. Sepertinya murid yang mengganggu temannya ini, Bu, ya, mungkin karena kurang perhatian. Mungkin dari saya juga, Bu, ya. Nah, Ya. mungkin kalau saya pikirkan perhatian gitu. Bagaimana, Bu? Halo, Ibu. Halo. Bisa diulangi mendapatkan Mungkin anak ini juga, Bu, dalam kelas mungkin kurang perhatian juga dari saya gitu, Bu. Oh, iya. Jadi anak ini ingin diperhatikan terus gitu, Bu. Ya. Oke. Kalau boleh tahu, Bu, apakah teman yang diganggu itu merespon, Bu, atau gimana gitu, Bu? Merespon nggak misalkan, atau diem aja gitu teman yang diganggu gitu, Bu? Saya pernah mencoba, Bu, menasehati, memberikan teguran, tetapi efektif gitu, Bu. Oh, jadi itu strategi yang sudah Ibu pernah lakukan gitu, Bu ya, dengan pendekatan seperti menasehati, memberitahu berulang-ulang begitu ya, Bu ya? Iya. Nah, ya, Bu. Iya. Silakan, Bu. Ya, Bu. Iya. Nah, strategi yang saya berikan itu saya biasanya, Bu, memberikan pelajaran yang seperti permainan
itu memberikan permainan juga memakai game gitu Bu. Nah metode-metode seperti itu metode menyenangkan lah. Nah itu sudah saya berikan Bu. Oke, supaya apa ya pandangannya teralih supaya tidak mengganggu teman begitu ya Bu ya? Iya, dia tidak bosan juga gitu Bu. Iya. Ya, baik Bu. Nah, apakah kegiatan strategi yang pernah Ibu lakukan ini berlangsung setiap hari Bu atau hanya hari-hari tertentu saja? Sebenarnya tidak setiap hari juga sih Bu. Ada waktu-waktu tertentu. Mungkin dia ada merasa bosan gitu Bu, atau dia sudah jenuh gitu, atau dia nggak mau belajar lah gitu Bu. Oke. Jadi apa ya? Jadi murid tersebut tuh dengan melakukan strategi yang pernah Ibu coba gitu, mulai pandangannya teralih tidak mengganggu temannya lagi gitu kan Bu ya? Halo Ibu. Bu. Jaringan mungkin tadi ya Bu ya, nggak apa-apa. Ya, Hmm. ya Bu. Sering putus-putus gitu lah Bu ini hari ini. Nggak tahu ngapa Oke, Bu. kita lanjut ya Bu ya. Nah, jadi tadi Ibu, oh maaf Bu, bisa diulangi tadi karena tadi saya kurang fokus gitu mendengarkan gitu. Nah, apa tadi yang Ibu lakukan itu strateginya berlangsung setiap hari atau hanya hari tertentu saja Bu? Oh strategi ya Bu ya. Nah, Setiap hari atau hari-hari tertentu saja misalnya. ya saya itu dilakukan tidak setiap hari Bu. Ada waktu-waktu tertentu. Mungkin anak bosan dalam kelas. Jadi saya dengan pelajaran sedang berlangsung itu saya berikan itu Bu, strategi itu Bu. Oke, jadi dengan strategi itu anak-anak, maksudnya ya anak yang agak mengganggu temannya itu jadi apa ya, maksudnya jadi lebih apa ya, mengikuti gitu, mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas ya Bu ya. Nah, berarti baik Bu, boleh saya simpulkan Bu, yang Ibu lakukan sebenarnya sudah sangat baik. Dan yang menjadi tantangan Ibu Sukilawati hanya saja saat guru mengajar ada sebagian murid-murid yang mengganggu konsentrasi gitu ya Bu ya dan mengalihkan perhatian teman-temannya. Nah, yang sedang belajar sudah tidak mendengarkan gurunya. Artinya murid ini selain meminta perhatian dengan Ibu Sukila juga sebenarnya ingin mendapatkan perhatian juga sebenarnya dengan teman-teman sekelasnya ya Bu ya, seperti itu. Makanya dia mengganggu. Iya Bu, iya. Mengganggu teman. Mungkin dengan dia meminta perhatian dengan temannya, mungkin temannya itu bakal ngerespon gitu, atau Ibu Sukila jadi refleks gitu untuk menasihati misalnya kayak gitu. Nah. Iya Bu. Nah, baik Bu. Jadi itu tantangan Ibu Sukilawati ya Bu ya dalam menghadapi situasi saat itu di kelas. Ya Bu, seperti yang saya ceritakan, jadi saya berharap permasalahan ini bisa teratasi dan anak-anak murid bisa mendapatkan lingkungan belajar yang mana dalamnya yang mana di kelas nanti akan menjadi nyaman, bisa memahami pelajaran dengan baik, itu Bu. Ya, itu yang ingin Ibu ceritakan. Apakah masih ada Bu? Kira-kira selain itu? Apakah masih ada yang lain atau hanya itu saja yang jadi hanya itu Bu. Mungkin dari tantangan tersebut saya
untuk memperbaiki pelajaran dengan menerapkan pendekatan yang berpihak pada murid. Karena dapat membantu mereka tumbuh dan berkembang secara positif sambil menjaga kelas tetap kondusif bagi pembelajaran semua murid. Nah, oke. Baik tadi apa namanya itu kira-kira perbaikan ya Bu ya, perbaikan apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya ya Bu ya di dalam proses pembelajaran. Nah, Iya, yang akan saya lakukan ke depannya Bu dalam proses pembelajaran. Oke Ibu, Ibu hebat sekali Bu. Jadi apa yang akan kita utamakan Bu setelah ini? Ya, Yang harus kita saya prioritas. ya, makasih Bu. Nah, saya juga di sini Bu, kedepannya akan mencoba untuk lebih sabar lagi Bu, dan mengambil waktu untuk mendengarkan mereka dengan lebih baik lagi. Mungkin pendekatan gitu Bu kepada mereka. Iya, tepat Bu ya. Langkahnya tepat sekali Bu. Jadi apakah yang akan Ibu lakukan selain itu Bu? Apakah ada strategi lain misalkan? Apakah ada hal yang lain yang ingin akan Ibu lakukan misalkan? Ada nggak Bu misalnya? Ya, seperti kayak tadi Bu, pendekatannya kita menciptakan suasana yang di kelas yang menyenangkan. Nah, kita pendekatan juga kepada orang tua muridnya gitu Bu. Nah, begitu Bu. Dan juga kita lebih apa Bu ya, banyak ngobrol juga dengan mereka gitu Bu. Nah, banyak juga memberikan permainan pembelajaran, istilahnya banyak metode-metode yang harus kita berikan, metode yang menyenangkan kepada mereka Bu. Begitu Bu. Iya. Oke. Baik Bu, memang pendekatan seperti itu pernah dilakukan. Namun Ibu tetap memperhatikan murid yang sebelumnya mengganggu setelah kelas selesai. Nah, kemudian Ibu memutuskan untuk berbicara secara pribadi tadi ya Bu ya. Iya. Oke. Jadi dengan murid tersebut Ibu menyempatkan waktu begitu ya Bu, mendengarkan, kemudian apa ya, memberikan apa ya, saran juga kepada murid tersebut gitu. Jadi kadang memang untuk anak kelas rendah itu memang pendekatannya harus lebih ekstra ya Bu ya. Jadi betul nggak Bu? Jadi kalau misalkan anak-anak udah nyaman sama gurunya, dia apapun pasti diceritakan gitu kan Bu ya. Jadi Iya memang Bu, iya. jadi memang itu pendekatan dulu ya Bu ya strateginya. Nah, lalu Bu, menurut Ibu tadi murid diberikan seperti saran apa kayak masukan gitu kan. Nah, bimbingan apa Bu yang seperti apa yang akan Ibu berikan gitu Bu? Nah, bimbingan yang akan saya lakukan yaitu berupa penguatan positif Bu, memberikan penguatan positif dan penghargaan kepada murid yang menunjukkan perilaku yang baik gitu. Yang maksudnya di sini kita lebih memperhatikan karakternya begitu Bu. Baik. Karakter ya Bu ya? Ya, karakter yang diinginkan biar bisa berpartisipasi lagi dengan baik dalam pembelajaran atau dengan dia bergaul sama temannya gitu Bu. Karakter yang lebih baik lagi lah gitu Bu. Oke. Nah, baik Bu, saya nanti akan memberikan juga beberapa penguatan positif untuk apa namanya? Maksudnya Ibu nanti tadi saya simpulkan bahwa memberikan penguatan positif gitu ya Bu ya. Dan penghargaan gitu ya Bu ya dengan murid. Iya Bu. Nah, sekarang Ibu Sukila, kira-kira siapa saja Bu yang bisa membantu Ibu Sukilawati dalam hal ini Bu? Oh iya Bu,
yang bantu saya dalam masalah ini Bu, ada guru senior saya, yaitu namanya Bu Ella. Nah, ibu ini bisa memberikan juga Bu nasihat atau masukan kepada saya. Mungkin di situ saya juga bertanya pada beliau gitu. Beliau ini guru senior dan juga beliau guru penggerak juga gitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Ya, jadi di sini Bagus itu, Bu. saya juga ada masalah bisa ke beliau gitu Bu. Oke. Bagus itu Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini Bu, coba Bu Sukilawati gambarkan gitu Bu. Lagi komitmen apa yang harus Ibu lakukan untuk memulihkan kembali semangat belajar anak-anak supaya lebih berkonsentrasi misalnya dan tidak mengganggu teman yang lainnya dan yang berdampak semangat pada murid di kelas Bu. Komitmen Oh apa, iya, Bu? yang akan saya berikan nanti Bu, perhatian kepada anak yang lebih lagi Bu. Saya akan berikan perhatian itu kepada anak dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Nah, itu bisa dengan metode permainan atau dengan alat gitu Bu. Juga bisa kita lakukan pembelajaran di luar kelas juga gitu Bu. Nah, jadi berdiferensiasi gitu ya, bukan berdiferensiasi, maksudnya mengubah-ubah tempat belajar gitu ya Bu ya, seperti di kelas gitu kan Bu ya, di luar kelas. Nah, bagus sekali Bu. Bagus sekali. Nah, semangat ya Ibu. Saya yakin Ibu Sukilawati pasti bisa dan tetap semangat Bu. Terima kasih Ibu. Ibu juga semangat ya. Ibu juga pasti bisa. Nah, terima kasih Bu atas arahannya, nasihatnya ya, dan masukannya. Baik. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu atas diskusi kita hari ini. Ya sudah Bu, saya pamit dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu, pas. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita.